Amanda dulunya seorang pramugari. Cantik, mandiri, dan terbang ke banyak kota. Tapi sebuah penyakit datang tanpa aba-aba. Ia lumpuh. Dan sejak itu, hidupnya berhenti. Ia menghabiskan hari di rumah besar yang sepi. Semua terasa dingin. Sampai datang seorang perawat asing dari Qatar bernama Ahmad. Ahmad bukan hanya merawat tubuh Amanda. Ia menyentuh hatinya. Dalam diam, luka-luka masa lalu mereka saling mengenal. Dalam sunyi, tumbuh cinta yang tak pernah mereka rencanakan. Tapi cinta itu diuji waktu. Ketika visa Ahmad tidak bisa diperpanjang, keduanya harus memilih, mengikat perasaan, atau melepaskan tanpa janji. Ini adalah kisah tentang kehilangan, pelukan terakhir, dan cinta yang tak selalu harus dimiliki. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Langit biru yang dulu menjadi saksi bisu langkah-langkah percaya diri Amanda, kini hanya bisa ia tatap dari balik jendela kamar yang terlalu sepi. Ia pernah berada di atas awan, mengenakan seragam pramugari dengan senyum yang tak pernah absen dari wajahnya. Setiap penerbangan adalah cerita. Setiap penumpang adalah bagian dari dunia yang terus bergerak. Tapi kini, dunia itu terasa begitu jauh. Sejauh jarak antara ranjangnya dan pintu depan rumah yang tak lagi ia lewati. Penyakit yang datang perlahan seperti pencuri di malam hari itu telah mengambil segalanya. Dimulai dari kelelahan ringan, lalu kesemutan, hingga akhirnya vonis dokter. Autoimun yang menyerang sistem saraf. Satu demi satu bagian tubuhnya menyerah. Sekarang, hanya kepalanya yang bebas, dan sebagian kecil gerakan tangan kanan yang masih bisa menggapai bel pintu kamar jika ia butuh bantuan. Selebihnya, ia hanya menunggu. Menunggu hari berganti, menunggu waktu berlalu, menunggu seseorang peduli. Amanda hidup di rumah besar warisan orang tuanya. Mewah, ya, tapi kosong. Sejak penyakitnya memburuk, saudara menjauh, teman menghilang, dan hidupnya hanya dikelilingi bunyi mesin oksigen, alat bantu tidur, dan perawat yang berganti-ganti wajah. Mereka baik, sopan, tapi semua terasa mekanis. Tak satu pun dari mereka melihat Amanda sebagai pribadi, hanya sebagai pasien yang harus diberi makan, dibersihkan, dan dijaga supaya tidak memburuk. Sampai pagi itu, pintu kamarnya diketuk pelan. Seorang pria muda berdiri di ambang pintu, membawa map, mengenakan senyum tipis yang sopan dan tidak mengganggu. Selamat pagi, saya Ahmad, perawat baru yang akan menangani Anda mulai hari ini. Sederhana, dan tanpa basa-basi, Amanda hanya menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Dalam pikirannya, ia sudah memberi cap, tak akan bertahan lebih dari 2 minggu. Namun ada sesuatu dari cara Ahmad memperlakukan benda-benda di sekeliling Amanda yang membuatnya berbeda. Ia tidak membanting pintu, tidak menyeret kursi kasar, dan tidak memotong kata-kata Amanda seperti perawat sebelumnya. Ia bekerja dalam diam, tapi diam yang terasa hadir. Amanda memperhatikan diam-diam bagaimana pria itu mengganti botol infus dengan hati-hati, menyesuaikan bantal tanpa diminta, dan membuang tisu bekas dengan pelan agar tidak berisik. Sore itu, Amanda memutuskan menguji pria itu. Ia meminta hal-hal kecil yang selama ini biasa ditolak oleh perawat lain karena tidak penting. Seperti memindahkan vas bunga ke tempat yang lebih dekat ke jendela. Ahmad menurut. Tanpa bertanya, tak ada keluhan, tak ada komentar. Ia hanya melakukannya, lalu bertanya, "Begini cukup, atau lebih ke kiri sedikit?" Amanda hanya mengangguk, lalu menatapnya lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amanda merasa dilihat. Bukan sebagai pasien yang lumpuh, bukan sebagai beban medis, tapi sebagai manusia yang masih punya selera, pilihan, dan hak untuk menentukan hal kecil dalam hidupnya.
Ia tidak ingin mengakuinya, tapi malam itu, Amanda tidak langsung tertidur. Ia menatap langit di luar jendela, dan untuk pertama kalinya, membayangkan pagi esok dengan sedikit rasa ingin tahu. Ahmad tidak bicara banyak hari itu, tapi kehadirannya meninggalkan gema. Amanda tahu ini bisa jadi hanya sementara. Semua orang pada akhirnya akan pergi. Tapi ada sesuatu di hati kecilnya yang tak bisa dibungkam. Sebuah getaran lembut yang bertanya, apakah kali ini akan berbeda? Hari-hari setelah kedatangan Ahmad berjalan perlahan, namun berbeda. Amanda mulai terbiasa mendengar langkah kakinya yang tenang, bunyi air yang dituangkan ke gelas, dan suara pelan ketika pria itu membaca laporan medis di sudut ruangan. Tidak ada banyak percakapan. Tapi kehadiran Ahmad tak pernah terasa kosong. Ia tidak mencoba menghibur atau memberi harapan palsu. Ia hanya ada, dan entah mengapa, itu cukup untuk membuat Amanda merasa sedikit lebih manusia. Pagi itu, Ahmad datang lebih awal dari biasanya. Ia membawakan sepiring kecil sarapan dan duduk di samping ranjang Amanda, menunggu dengan sabar saat wanita itu mengunyah perlahan. Tak ada pertanyaan basa-basi, hanya sesekali tatapan lembut yang tidak menuntut. Amanda merasa aneh. Biasanya ia membenci tatapan kasihan. Tapi dari Ahmad, tidak ada rasa iba. Hanya pengertian yang jujur, yang membuatnya ingin bicara meski hatinya masih penuh luka. Aku dulu terbang ke 5 kota dalam seminggu, ucap Amanda tiba-tiba, mengejutkan dirinya sendiri. Ahmad menoleh, tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Ada saatnya aku lupa di mana aku tidur malam sebelumnya. Tapi anehnya, aku suka. Aku merasa bebas. Terbang membuatku hidup. Suaranya lirih, namun Ahmad tak bergeming. Ia membiarkan setiap kata keluar seolah itu bagian dari proses penyembuhan yang tak tertulis. Aku kehilangan semua itu, lanjut Amanda. Bukan hanya pekerjaan, tapi diriku sendiri. Ia menatap jari-jarinya yang kaku. Sekarang, aku bahkan tidak bisa menyalakan lampu sendiri. Dan semua orang mengira aku hanya butuh bantuan fisik. Padahal yang paling sakit itu ada di sini. Ia menepuk pelan dadanya. Ahmad mengangguk perlahan. Tak ada kalimat motivasi murahan darinya. Hanya keheningan yang terasa empatik. Beberapa menit kemudian, ia berkata pelan. Orang-orang kuat pun butuh diakui kesakitannya. Bukan untuk dikasihani, tapi agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Kalimat itu membuat Amanda nyaris menahan napas. Ia belum pernah mendengar seseorang berbicara seperti itu. Dalam, namun tidak menggurui. Sejak hari itu, Amanda mulai membuka diri lebih sering. Ia menceritakan kisah hidupnya dalam potongan-potongan kecil, tentang penumpang yang pernah melamarnya di atas pesawat, tentang malam-malam di Tokyo yang ia rindukan, tentang ibu yang terlalu cepat pergi, dan tentang kakaknya yang tak pernah benar-benar peduli. Ahmad menyimak semuanya. Ia tidak bertanya, tapi entah bagaimana, ia selalu tahu kapan waktunya diam dan kapan waktunya menanggapi. Di satu sore yang tenang, Amanda bertanya balik untuk pertama kalinya. Kau sendiri, kenapa memilih jadi perawat? Ahmad terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Karena aku pernah gagal menyelamatkan seseorang yang sangat aku sayangi. Sejak itu, aku ingin mengerti bagaimana merawat, bukan sekadar mengobati. Kalimat itu menggantung di udara. Amanda tak bertanya siapa yang dimaksud. Ia hanya menatap Ahmad lama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa mereka tak sekadar perawat dan pasien. Dalam sunyi sore itu, dua jiwa yang sama-sama membawa luka mulai menemukan ruang untuk saling bernafas. Tanpa perlu definisi, tanpa janji. Hanya pengakuan diam-diam bahwa mereka tak lagi sendiri dalam kesunyian masing-masing. Pagi itu datang seperti biasa. Ahmad masuk dengan langkah pelan.
membawa buku catatan medis dan segelas air hangat. Amanda tersenyum kecil menyambutnya. Sesuatu yang mulai menjadi kebiasaan belakangan ini. Tapi kali ini, senyum Ahmad tidak sepenuhnya kembali. Ada sedikit jeda di langkahnya, sedikit berat dalam tatapannya. Amanda, yang mulai mengenal bahasa diam Ahmad, tahu ada sesuatu yang tidak ia katakan. Ketika sarapan selesai dan Ahmad membantu Amanda mengganti posisi duduknya, pria itu akhirnya bicara. Suaranya tenang seperti biasa, tapi nadanya sedikit berubah. Visaku akan berakhir dalam 2 hari. Aku sudah mencoba memperpanjang, tapi ditolak. Amanda tidak langsung merespons. Kata-kata itu turun perlahan ke dadanya, seperti air hujan pertama yang mengenai tanah kering. Tidak langsung terasa, tapi menyerap jauh ke dalam. 2 hari lagi. Amanda mengulang, seakan ingin memastikan telinganya tidak salah dengar. Ahmad hanya mengangguk. Tak ada kata, maaf. Tak ada penghiburan. Hanya kenyataan yang telanjang, dingin, tak bisa diganggu-gugat. Amanda mengalihkan pandangannya ke jendela, menatap langit yang mendung. Dunia memang suka bercanda. Baru saja ia belajar membuka hatinya lagi. Dan kini langit hendak mengambil satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Hari itu berjalan lambat, seolah waktu enggan beranjak. Tapi justru karena itu, setiap detik menjadi beban. Amanda tak tahu harus berbicara apa. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan bahwa ia kuat, seperti dulu, profesional, tegar, bisa melepas siapapun. Tapi di sisi lain, ada bagian dirinya yang ingin menjerit, ingin memohon agar Ahmad tinggal lebih lama. Sedikit lebih lama saja. Ahmad tidak mengubah sikapnya. Ia tetap bekerja seperti biasa, mengganti perban, mengecek tekanan darah, menata selimut. Tapi Amanda tahu, di balik tangannya yang tenang, ada pergolakan yang serupa. Mereka berbicara lebih sedikit hari itu, bukan karena tak ingin bicara, tapi karena terlalu banyak yang tidak sanggup diucapkan. Kata-kata terasa rapuh, seperti bisa membuat segalanya runtuh jika salah satu dari mereka membuka luka terlalu lebar. Di malam hari, ketika Ahmad hendak pulang, Amanda menghentikannya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Kalau kau pergi, aku tidak akan minta pengganti. Aku akan rawat diriku sendiri semampuku. Ahmad menatapnya. Mata mereka bertemu dalam diam yang menggantung. Kau tahu itu tidak mungkin, jawabnya pelan. Aku tahu, balas Amanda. Tapi aku juga tahu tidak ada yang bisa menggantikanmu. Malam itu, Amanda menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak lumpuhan menahannya di ranjang, ia merasakan sakit yang tidak berasal dari tubuh. Sakit karena kehilangan yang belum terjadi. Sakit karena tahu bahwa seseorang bisa hadir dalam hidup, memberi cahaya, lalu pergi, bukan karena ingin, tapi karena harus. Dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Di luar jendela, langit tetap mendung. Tapi Amanda tak lagi melihat langit dengan mata yang sama. Kini, langit tak hanya mengingatkannya pada masa lalu yang telah hilang, tapi juga pada hari esok yang mungkin akan lebih sunyi dari yang pernah ia bayangkan. Hari terakhir datang tanpa aba-aba. Amanda tidak bisa tidur semalaman. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan detak jarum jam seperti denting waktu yang kejam. Setiap detik yang berlalu adalah pengingat bahwa seseorang yang kini berarti akan pergi selamanya. Ketika Ahmad datang pagi itu, Amanda langsung tahu ia juga tak banyak tidur. Tapi seperti biasa, pria itu tetap tenang, masih tersenyum, masih sabar, seolah kepergian yang dekat bukan sesuatu yang layak dirisaukan. Hari itu berjalan perlahan. Tak ada percakapan berarti, tapi setiap gerakan terasa bermakna. Ahmad menyisir rambut Amanda dengan lembut, memijat bahunya,
lalu membacakan satu paragraf dari buku lama yang pernah Amanda ceritakan. Mata Amanda berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Ia ingin mengingat hari ini bukan dengan air mata, melainkan dengan rasa syukur bahwa ia pernah merasakan hidup kembali, meski hanya sejenak. Menjelang malam, ketika lampu kamar diredupkan, Amanda menatap Ahmad dengan sorot yang tak biasa. "Jangan pergi dulu. Temani aku malam ini," bisiknya. Ahmad duduk di tepi ranjang, diam sejenak, lalu mengangguk. Amanda lalu berkata lagi, pelan, nyaris tak terdengar. "Aku ingin kau memelukku seperti kau akan kembali suatu hari nanti." Kalimat itu menggantung di antara mereka, berat tapi tulus. Tanpa sepatah kata, Ahmad berdiri, lalu perlahan-lahan memeluk Amanda. Ia menunduk, merangkul tubuh lemah itu dengan kehangatan yang begitu dalam. Amanda menutup matanya, menyandarkan kepala di dada Ahmad, merasakan detak jantung yang membuatnya merasa hidup lagi. Tangisnya pecah tanpa suara. Air matanya menetes di baju pria itu, dan Ahmad membiarkannya, menjadi saksi bahwa pelukan bisa menjadi rumah terakhir yang dimiliki seseorang. Setelah beberapa saat, Ahmad melepaskan pelukan itu perlahan, namun Amanda menahan pergelangan tangannya. Matanya menatap dalam, lalu dengan tangan yang gemetar, ia menyentuh wajah Ahmad. "Aku ingin tahu rasanya sebelum semuanya terlambat," bisiknya. Ia lalu menarik Ahmad mendekat, dan bibir mereka bersatu dalam ciuman lembut. Singkat, sunyi, namun penuh makna yang tak butuh penjelasan. Ahmad tidak berkata apapun setelahnya. Ia hanya memandangi Amanda lama, seakan ingin menghafal setiap detail wajah yang telah menandai hatinya. Malam itu, mereka tidak bicara lagi. Tidak perlu. Segalanya sudah disampaikan lewat pelukan dan ciuman itu. Rasa kehilangan, rasa syukur, dan cinta yang tak sempat tumbuh sempurna tapi nyata. Ketika Ahmad bangkit dan bersiap meninggalkan kamar, Amanda menatap punggungnya lama. Ia tahu, esok pagi pria itu akan pergi. Ia tidak menahan, tidak merengek. Ia hanya menatap, dalam-dalam, menyimpan pemandangan terakhir itu dalam memorinya. Ahmad menoleh sesaat sebelum menutup pintu, dan dengan suara parau ia berkata, "Terima kasih, karena sudah membuatku merasa pulang." Dan saat pintu tertutup, Amanda tahu pelukan itu akan menjadi satu-satunya kehangatan yang tak akan pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Sejak Ahmad pergi, rumah itu kembali sunyi. Namun bukan lagi sunyi yang memekakan hati seperti dulu. Sunyi itu kini berubah bentuk, bukan karena kehilangan, tapi karena kenangan yang tertinggal terlalu dalam. Amanda tidak lagi menunggu langkah kaki di lorong, tidak menoleh ke pintu berharap sosok itu muncul. Ia tahu, Ahmad tak akan kembali, tapi sesuatu dari pria itu tetap tinggal bersamanya. Seperti aroma hujan yang tertinggal lama di tanah meski langit sudah terang. Hari-hari Amanda berjalan dengan lambat. Tapi ada yang berubah. Ia mulai meminta suster baru membacakan surat kabar. Kadang meminta musik klasik diputar pelan di kamar. Sesekali, ia bahkan berbicara dengan perawat barunya, meski hanya sebatas basa-basi. Ia tidak mencari pengganti Ahmad. Tidak ada yang bisa menggantikan. Tapi ia mulai menerima bahwa hidup bisa tetap berjalan, meski dengan satu ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Suatu sore, Amanda meminta perawatnya membantunya membuka album lama. Di antara tumpukan foto, ia menemukan satu bingkai kecil yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Foto saat ia masih aktif menjadi pramugari, sedang tersenyum di atas tangga pesawat. Ia menatap foto itu lama, lalu tersenyum kecil. Dulu ia pikir masa terbang adalah puncak kebahagiaannya. Tapi sekarang ia sadar, momen paling berarti dalam hidupnya justru datang saat ia tidak bisa kemana-mana. Ia menulis surat pada Ahmad. Bukan untuk dikirim,
hanya untuk dibaca sendiri. Dalam surat itu, ia menulis, "Kau datang ketika aku paling rapuh, dan mengajariku bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak menangis, tapi berani membuka hati meski tahu akan kehilangan. Pelukanmu adalah jembatan yang membawaku kembali ke diriku sendiri." Amanda melipat surat itu dan menyimpannya di bawah bantal, seperti doa yang tak perlu suara. Waktu terus berjalan. Tubuh Amanda tidak membaik, tapi jiwanya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi melawan sunyi, tidak lagi takut pada malam. Ia tahu, pelukan terakhir itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari pemahaman bahwa cinta tidak selalu harus memiliki, tapi cukup untuk mengubah arah hidup seseorang. Di suatu malam yang dingin, Amanda terbangun dari tidur karena mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpi itu, Ahmad duduk di tepi ranjang, menggenggam tangannya dan tersenyum. Tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh kedamaian. Saat Amanda terbangun, air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena rindu yang hangat. Waktu mungkin tak berpihak pada mereka, tapi Amanda tahu, cinta yang mereka bagi tidak sia-sia. Ia akan hidup dengan kenangan itu, dengan detak jantung yang masih bisa merasakan jejak seseorang yang pernah hadir dan mengubah segalanya.